Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, sebab itu damaikanlah di antara saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Saudara-saudara, pelajaran kita pada sore hari ini adalah mengambil hikmah atau pesan dari hadis Rasulullah SAW dari riwayat Muslim, di mana Rasulullah mengatakan bahwa hak Muslim atas Muslim yang lain itu ada 6. Jadi kalau sudah bicara hak, artinya bisa dituntut ini. Kalau kita tidak menunaikan haknya, ya. Yang pertama adalah jika bertemu dengannya maka ucapkan salam. Posisi pelajarannya sebenarnya adalah mengajari kita untuk mengucapkan salam. Nanti kita akan lihat bahwa kelihatan sekali dari pesan pertama ini, kualitas seorang mukmin itu adalah kualitas memberi, juga bukan menerima, memulai bukan menunggu. Karena yang menjadi hak bagi mereka adalah jika bertemu maka ucapkan salam. Kalau antum muslim, saya muslim, lantas hak saya adalah antum mengucapkan salam kepada saya, dan hak antum mendengarkan atau menerima ucapan salam dari saya. Yang terjadi adalah rebutan memulai sebenarnya. Jadi artinya untuk melakukan kebaikan, umat Islam itu dianjurkan untuk mereka, apa istilahnya ya, berfastabiqul khairat. Kalau nggak pakai ini gimana? Ya karena saya terganggu aja. Jadi kalau ini tengok dia mulai lagi. Ini mungkin posisi apanya? Atau dimatikan aja lah. Saya kira suara saya masih cukup bisa didengar. Ya. Baik. Kita mulai lagi. Jadi hak muslim ini kita rincikan saja, nanti kita bahas pelan-pelan terhadap muslim yang lain. Jadi hak itu artinya bisa saling menuntut. Ya. Yang pertama, jika bertemu maka ucap salam. Jika bertemu dengannya, antum muslim, saya muslim, maka hak dia adalah mengucap salam. Otomatis kita akan harus berebut saling memulai. Nah, ini penjelasan sebentarnya. Kedua, jika dia mengundangmu maka datanglah. Jadi jika dia mengundang dalam hal apapun maka datanglah. Bahkan jika dia mengundang hanya untuk kemudian menemaninya makan sekalipun, maka datanglah. Bukan ikut makan ya, menemani dia makan. Ya. Ketiga, jika dia minta nasihat maka nasihatilah dia. Dan sudah merupakan kezaliman jika seorang saudara kita meminta nasihat kita tidak mau memberinya nasihat. Ya. Keempat, jika dia bersin, nah ini yang sudah mulai sirna ini, maka ucapkanlah doa, atau doalah dia, atau balaslah dia, tapi dengan catatan dia mengucapkan hamdallah. Jadi dia bersin, kemudian dia mengucapkan hamdallah, maka kita harus membalas dengan mengucapkan yarhamukallah. Kelima, jika dia sakit maka kunjungi dia. Dan ukuran minimal seorang untuk dikunjungi adalah 3 hari sudah tidak kelihatan. Ya, karena kalau seorang sudah tertimpa sakit dan itu 3 hari, saya nggak tahu, antum ahlinya mungkin. Jadi kelasnya itu sudah layak untuk mendapat perhatian dari saudaranya. Jadi indikasi apa yang diharapkan sebenarnya kunjungan ini adalah sugesti, sehingga seseorang memberikan doa kepada saudaranya karena sakit ini sudah spesial. Tapi kalau sakit sehari besok sudah sembuh itu mungkin karena faktor-faktor tertentu saja. Ya. Baru yang terakhir, jika dia wafat,
antarkan jenazahnya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Bahwa hak muslim terhadap saudaranya yang pertama adalah mengucapkan salam. Yang paling ringkas dari ucapan salam itu adalah assalamualaikum. Dan kita harus membangun kebiasaan ini, peduli atau tidak. Seperti tadi saya kemari ada seorang yang saya telepon, saya ngucap salam, dia tidak peduli, dia langsung, mungkin karena senangnya, mungkin karena selama ini dia selalu nelpon, nggak pernah saya angkat dengan berbagai kesibukan. Tadi saya telepon, nampak dia kesan seperti terburu-buru mengangkat dan lupa menjawab salam. Saya mengulang salam saya, assalamualaikum, baru dia jawab waalaikumsalam. Ada apa? Gitu. Baru saya menjelaskan. Jadi paling ringkas adalah assalamualaikum, dan paling lengkap adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini sunnah. Bahkan Nabi mengatakan bahwa ini adalah sebab munculnya cinta apabila diucapkan dari iman. Jadi bukan sekedar seperti di TV. Dan jangan pernah terjebak pada sunnah yang bid'ah. Misalnya salam olahraga, salam dakwah, salam kader atau salam tarbiyah, salam, nggak ada itu. Salam itu ya assalamualaikum, nggak ada. Apa mau saya jawab kalau salam olahraga? Ya, jadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah satu salam yang berangkat dari keimanan kita kepada Allah, yang menyebabkan tumbuhnya rasa cinta dan dekatnya kita satu sama lain. Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah, tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Saya tadi beli satu buku, terus terang nangis batin saya. Buku yang lebih suka buku ini sifatnya adalah buku polemik, buku debat. Ya. Kenapa saya bilang nangis batin? Hal-hal yang tidak penting ini sampai buat buku dia. Tapi begitu pun saya beli. Kenapa saya beli? Karena saya ingin tahu sebenarnya apa yang menjadi masalah besar sama dia rupanya. Ya. Jadi, dan tidak akan beriman kita, indikasi keimanan dalam hadis yang disebut ini kelihatan dari kita saling mencintai. Jadi kalau ada orang yang kesana kemari menebarkan benih permusuhan, itu tanda dia sedang terganggu keimanannya kepada Allah. Apalagi menghalalkan darah saudaranya. Nah, sekarang ini kita sedang mengalami fitnah besar di mana negeri-negeri muslim itu sudah saling berbunuhan sesama umat Islam. Menghalalkan darah saudaranya. Tidak lagi ada belas kasihan. Dia menyebut dirinya muslim, tapi tidak ada rasa kasihan kepada orang lain. Kalau dia memerangi seseorang karena sebab orang itu memerangi dia, dia pasti akan hanya memerangi orang yang memeranginya. Sementara Nabi mengatakan, jangankan kepada sesama muslim, kepada non muslim saja, kalau kita perang, kita tidak boleh menyakiti perempuan dan anak-anak. Tapi mereka tidak, mereka malah membunuhnya. Mereka memperkosa perempuan dan membunuhnya. Maka indikasi adanya keimanan di mana ada rasa cinta di antara kita. Kemudian, maukah ku beritahukan kalian satu hal yang bisa kalau kalian lakukan itu menumbuhkan rasa cinta di antara kalian? Sebarkan salam di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lazimkan untuk setiap bertemu siapapun, assalamualaikum. Berselisih sesama ikhwah, assalamualaikum. Berselisih dengan akhwat, kenal tidak kenal, enggak usah dulu cek mukanya. Kadang-kadang kita cek dulu mukanya, enggak kenal ngapain ngucap salam. Padahal kalau dia pakai jilbab misalnya, itu sudah merek lah, sudah tanda bahwa dia muslimah, maka assalamualaikum, dan tidak usah berlama-lama. Ya. Rasulullah memulai salam kepada siapa saja yang beliau temui, bahkan Rasul tidak pernah, kalau menurut seorang sahabat itu tidak pernah jawab salam dalam arti kata kalau selisih. Selalunya dia yang mulai. Jadi berburu cepat tetap kalah para sahabat. Ya, dengan demikian menunjukkan bahwa mengucapkan salam itu adalah sesuatu yang utama kepada saudara kita, karena kita berada pada posisi mendoakan dia di awal. Dan kalau hitung-hitung pahala bisa dapat 2.
Karena sebab kita mendoakan dia, saudara kita mendoakan dia, mendoakan kita. Man sanna sunnatal hasanah falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Siapa yang membuat sunnah kebaikan, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikuti kebaikan itu. Ketika saya bilang assalamualaikum, itu kan kebaikan kan? Terus ada orang yang kemudian menjawab waalaikumsalam. Itu kan kebaikan kan? Kenapa dia ucapkan waalaikumsalam? Karena saya ucap assalamualaikum. Maka dia dapat satu, saya dapat dua pahalanya. Pahala apa pertama? Pahala saya mengucap salam. Yang kedua pahala dia yang jawab salam. Itu saya ambil. Walaupun nama dia tetap saya dapat bonus. Ya. Rasulullah dan sunnah adalah yang kecil memberi salam kepada yang besar. Nah, ini kalau dalilnya. Jadi yang kecil sama yang besar. Yang sedikit kepada yang banyak. Jadi maksud yang sedikit itu kita jalan rombongan kecil, terus orang jalan rombongan besar, kita yang harus memulai mengucapkan salam. Kemudian yang berkendaraan memberi salam kepada pejalan kaki. Akan tetapi jika yang lebih utama tidak juga diberikan salam, maka yang lain hendaklah mengucapkan atau mengucapkan salam itu lebih dahulu. Ya. Mana lebih utama? Cuma orang berkendaraan dengan orang duduk depan rumah, siapa yang harus mengucap salam? Yang berkendaraan. Itu seutama-utamanya. Tapi jangan paksa dia, karena nggak mungkin dia harus berkonsentrasi kepada orang yang di pinggir jalan. Jika yang kecil tidak memberi salam, maka yang besar memberi salam. Jadi jangan dengan dalih orang dia nggak mengucap salam. Jadi kalau tidak ada tanda-tanda dia mengucapkan salamnya, kita ucapkan. Sama seperti sesama aktivis dakwah di kampus, jangan junior dulu diharapkan. Karena kita pada posisi sedang mendidik dia, ya. Ammar bin Yasir berkata, ada 3 hal yang jika ketiganya diraih, maka sempurnalah iman kita. Pertama, jujur dalam menilai diri sendiri. Jadi kalau kita sudah jujur menilai diri kita sendiri, kita ini nggak sombong ini sebenarnya. Kenapa? Tahu betul kita ini kelasnya kayaknya masih berat lah. Kalau dapat ridho Allah, masuk maqam muqarrabin, kelas orang-orang yang dicintai Allah, kayaknya kita bisa dicintai melalui tobat ini. Kalau melalui amal soleh masih, karena kelas kita bukan kelas tiap malam tahajud, bukan tiap hari baca Quran, bukan tiap hari berinfak membantu orang susah misalnya. Bahkan tidak sedikit kita yang masih belum peduli dengan semua itu, ya. Jadi yang pertama adalah jika kita jujur. Jadi ingatlah ketika ada orang memuji kita misalnya, kita tahu kita ini siapa kelasnya. Karena kita ini tipikalnya masih tipikal orang yang lebih malu kalau orang tahu kita berbuat dosa ketimbang Allah yang tahu. Lebih takut sama CCTV ketimbang sama Allah. Nah, begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang tergeletak, nggak ada yang punya, kita nggak berani ngambil karena CCTV-nya aktif. Tapi kalau itu mati, kita baru berani. Ya, berbuat maksiat juga begitu. Kalau ada orang tidak berani maksiat. Ada satu acara di TV saya lihat, orang-orang yang menjadi pelacur diundang oleh siapa, Tukul atau siapa, saya lupa itu acara midnight show atau late night show atau apa. Jadi mereka pakai topeng. Cobalah lihat. Untuk bicara di tengah orang banyak, mereka pakai topeng. Kenapa? Karena mereka malu. Tapi mereka tidak malu untuk membuka semua busananya ketika orang banyak tidak ada. Itu yang disebut dalam Al-Quran, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka takut sama manusia, tapi mereka tidak takut sama Allah. Kedua, memberi salam kepada khalayak. Di antara tanda orang yang dia sempurna imannya, pertama dia jujur sama dirinya sendiri. Kedua, dia memberi salam kepada khalayak. Dan ketiga, infak waktu sulit. Duit udah tak ada, datang pula orang minta sumbangan ke rumah kita, di kantong sudah duitnya saja pun sudah susah bernapas, apa lagi awak? Nah, datang orang minta tolong lagi sama kita. Apa yang kita buat? Nah, kalau kita sanggup memberi waktu itu menandakan kesempurnaan iman kita kepada Allah. Ya. Tidak cukup menjawab salam dengan mengucapkan ahlan wa sahlan, karena dia bukan termasuk yang lebih baik darinya. Maka jika seorang mengatakan assalamualaikum, jawablah waalaikumsalam. Jika dia berkata ahlan, jawab dengan ahlan. Jika dia menambah ucapan selamatnya, maka itu lebih utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan kita mendoakan lebih rendah dari dia. Ya, ini pertama. Jadi menjawab salam atau memberi salam ini merupakan hak dia dari kita. Namanya hak itu harus kita lakukan tanpa diminta olehnya. Jadi nggak perlu kita menunggu dia. Tidak perlu dibagi kelasnya ini orang soleh sama tidak orang soleh. Ada orang baru keluar dari kedai tua, kita tahu dia muslim, berselisih sama kita, assalamualaikum. Kenapa? Dia muslim. Cuma dia muslim yang sedang bermaksiat. Kita tidak mengucap salam atas kemaksiatannya, tapi kita mengucap salam kepadanya karena dia seorang muslim. Bahkan bukan tidak mungkin itu akan menjadi catatan baik untuknya. Ya, sehingga satu waktu ketika ada sesuatu terjadi sama kita, tadi saya bicara sama istri saya bilang ada postingan di satu website tentang seorang perempuan yang rajin baca ayat kursi dan kemudian dia selamat dari pemerkosaan. Apa dia cerita? Saya pernah mengalami itu dan itu saya pelakunya. Artinya begini, dia pulang dari sebuah pengajian kesorean dari satu kampung, di zaman dia masih anak gadis dulu, dari satu kampung, kemudian harus naik angkot karena sudah sore, dalam kondisi panik karena jarang pulang dalam kondisi sore. Angkot itu nyasar dan dia tidak tahu kemana. Dan di angkot itu cuma ada satu laki-laki dan itu berpakaian dinas tentara, yang awalnya mengganggu dia, terus menerus mengganggu dia, tapi kemudian akhirnya berubah. Dan dia sepanjang jalan katanya mengucapkan membaca surat ayat kursi dan 3 kul. Kalau kata dia, apa kul apa sih? Rupanya membaca muawwazatain sama kul Allahu ahad. Ya, ini baru cerita tadi ini kami. Nah, kemudian setelah turun di tempat satu kampung yang dia tidak tahu dan belum pernah aku ke sana menginjak kakiku, katanya. Lantas kutanya, tidakkah ini Mas sampai ke tempat tujuanku? Oh, ini udah jauh, udah jalan yang lain. Ini udah nggak ada lagi, udah maghrib, udah lewat maghrib. Tapi ini namanya di kampung, namanya maghrib jauh lebih dan bukan zaman sekarang. Ya, kalau zaman sekarang mana-mana ada angkutan. Di kantong cuma 100 perak, kata dia. Jadi dulu jauh dekat masih 100. Itulah untuk menyelamatkan itu. Terakhir karena melihat saya kebingungan, si tentara akhirnya menemani saya 2 kilometer kami berjalan kaki untuk menjemput angkot untuk bisa sampai ke ke rumah, kata dia. Tapi si tentara ini akhirnya mengerti adab dan sepanjang jalan dia ngomong, saya tidak peduli, saya cuma baca ayat kursi sama 3 kul itu tadilah, katanya. Nah, begitu sampai di angkot dia bilang, kau jangan duduk di belakang, duduk saja di bagian depan. Kalau istilahnya dulu kita di sini sudaku, ya, duduk aja bagian depannya. Nah, kemudian dia pun duduk di bagian depannya. Dan si supir orang Kristen, lagunya lagu haleluya pula lagi, katanya. Jadi saya bingung dalam hati, terus berdoa agar bagaimana saya bisa pulang ke rumah dengan selamat, karena saya pun dalam kondisi berpuasa. Ya, jadi bayangkan itu tentara yang tidak tahu mau kemana, akhirnya menemani dia untuk bisa mendapatkan kendaraan. Dan setelah ternyata angkot ini tidak sampai di depan rumahnya, turun di terminal. Terminal sudah sepi, tidak ada lagi kendaraan. Akhirnya dia panggil tukang beca dan dia mengatakan, bang, antarkan saya ke rumah, nanti saya bayar di rumah berapapun itu. Tukang beca mengantarkan dia dan minta cepat karena sebab saya mau buka puasa, udah lewat waktu berbuka. Ya, tapi begitu dia masuk rumah, keluar tukang beca sudah pergi. Jadi saya menyaksikan bahwa memang benar ketika pada posisi kita dekat sama Allah, maka Allah pun akan memberikan bantuan kepada kita. Ya, nah, jadi kita melakukan kebaikan itu. Ini yang pertama. Kedua, memenuhi undangan. Seorang mengundang kita makan-makan, penuhilah itu. Karena memenuhi undangan itu sunat muakkad. Ini makan-makan sifatnya pun harus dipenuhi. Tapi hati-hati, yang dipenuhi itu undangan yang tidak ada maksiat di dalamnya. Jangan undangan yang ada maksiat. Apa bentuk maksiat? Mungkin acaranya. Apa bentuk maksiat? Mungkin melanggar waktu sholat di situ. Dia ngundangnya jam 6:30. Di tempat yang musola pun tak ada misalnya. Nah, yang kayak begitu jangan. Ya, kecuali bulan puasa boleh lah kalau yang begitu. 6:30 undangan pas lah itu. Ya, karena waktu berbuka itu kan. Dan siapa yang tidak memenuhi undangan, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Bukhari dan Muslim, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya.
Jadi kalau kita ada undangan orang sama kita, maka ketika kita tidak bisa memenuhinya, maka ucapkan langsung bahwa kita tidak bisa. Jangan pakai insya Allah. Karena insya Allah itu untuk kita yakin kita bisa memenuhi. Yang menghalangi cuma ketentuan Allah saja. Jadi kalau memang udah yakin gak mau memenuhi, gak bisa memenuhi, bilang sama dia, afwan, saya tak bisa datang. Jadi bukan insya Allah lah ya, pakai lah ya pula lagi itu, entah kapan. Insya Allah ya insya Allah saja gitu ya. Insya Allah saya datang. Itu artinya 80% sudah siap datang. Yang membuat tidak datang, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, memberi nasihat. Jika seorang datang meminta nasihat kepadamu dalam satu masalah, nasihatilah dia. Karena ini termasuk masalah agama. Namun pada dirinya terdapat bahaya atau perbuatan dosa yang akan dilakukan, wajib baginya untuk menasihati walau perbuatan itu tidak diarahkan kepadanya, karena hal tersebut menghilangkan bahaya dan kemungkaran bagi kaum muslimin. Jadi walaupun misalnya dia belum berdosa sekalipun kita nasihati, apalagi kalau dia sudah berdosa. Ya. Jadi tentang nasihat ini itu kebutuhan orang. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa memberikan hidayah atau membuka jalan hidayah Allah kepada orang itu, dan dia menerimanya, dan dia menerima Islam dengan hidayah itu, maka itu jauh lebih baik daripada kita mendapat mobil mewah mobil yang super mewah lah. Kalau bahasa hadisnya unta merah yang gemuk. Jadi unta merah itu artinya unta yang sehat, subur, kemudian mahal. Mana lebih bagus kita memenuhi, ada orang datang sama kita minta tolong, dia sedang butuh nasihat dari kita, dengan di jam yang sama ada orang mau ngasih bonus duit sama kita. Kalau dari sisi kacamata syariat ini, menerima atau membantu memberi nasihat kepada orang itu jauh lebih baik daripada kita mendapatkan bonus yang dijanjikan orang kepada kita. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, menjawab hamdallah saat bersin. Maksudnya, kalau ada saudara kita bersin dan dia mengucap alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Ya. Bahkan ini hukumnya wajib. Sehingga ketika sudah diajarkan, sudah dijawab dengan yarhamukallah, maka yang bersin mengucapkan doa lagi. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Allah menunjukimu dan membaguskan urusanmu, ya, dan memperbaiki. Jika seorang bersin terus menerus, nah ini pula, kan ada yang bersinnya sekali, ya, lebih dari 3 kali, kali keempat apa bacaannya? Afakallah atau syafakallah. Ya, semoga Allah menyembuhkan kau. Kalau pakai bahasa saya sering tambah lagi sedikit, berobat. Karena udah lebih dari 3 kali kan, itu udah penyakit dia. Karena kalau bersinnya cuma sekali, itu nikmat. Nabi juga pernah mengingatkan, kalau kita menguap, jangan sampai keluar ha. Kenapa? Karena kata-kata ha itu adalah setan yang sudah sampai di tenggorokan kita dan dia mengeluarkan suaranya. Maka tahanlah nguapmu itu walau dalam sholat sekalipun. Jadi bagaimana? Ya, tahannya bisa dengan merapatkan mulut, atau menahannya bisa dengan meletakkan tangan kita sekuat-kuatnya sampai hilang nguap itu. Beda sama bersin. Dan bersin itu sebenarnya adalah nikmat yang Allah kasih kepada kita, kecuali berlebih dia. Kemudian kelima, membesuk orang sakit. Saya ngalamin ini. Jadi kalau sakit kita itu ternyata memang ada obat yang tidak dikasih dokter. Obat itu adalah kehadiran kawan-kawan kita. Walaupun saya pernah berulang sakit, terakhir pulang cepat-cepat ke rumah karena udah payah istirahat. Begitu dikasih tahu saya sakit, orang berdatangan rumah sakit itu macam wirid tiap malam jadinya. Ya, sampai jam 11 malam nungguin kita itu, bergantian saja orang. Terakhir muncul penyakit yang lain.
Nah, tapi kalau tidak ada yang datang terasa sekali. Makanya di saat-saat kita kena musibah, kita akan sangat ingat dengan orang-orang yang menasihati kita, ya, yang datang ke rumah kita. Makanya Islam menganjurkan kepada kita untuk, bahkan Allah dalam sebuah hadis qudsi pernah mengatakan, aku sakit, kau kenapa enggak datang? Maka Nabi bertanya, bagaimana mungkin kau sakit? Aku ada bersama orang yang sakit. Jadi artinya Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang lapar. Itu dia. Ya. Oke, yang keenam, yang terakhir, mengantarkan jenazah. Satu hadis Nabi mengatakan bahwa kalau kita mensalatkan jenazah kita dapat pahala 1 qirat. Kalau kita sampai ngantar ke kubur, pahala 2 qirat. 1 qirat itu seperti 1 gunung Uhud. Uhud itu bukit barisan, sepanjang 8 km itu emasnya. Jadi 1 qirat itu adalah emas seperti bukit Uhud. Uhud itu adalah bukit barisan yang panjangnya katanya itu sekitar 8 km. Yang tingginya yang namanya gunung, dia tinggi. Bayangkan sekarang batu kecil saja harganya ratusan juta bisa. Ya, ini emas murni sepanjang 8 km dan tingginya, ya tingginya gunung. Coba bayangkan berapa kilo itu. Allah kasih itu keuntungan bagi orang yang mensalatkan jenazah 1 qirat, mengantarkan ke kubur 2 qirat. Dan ini hak dia malah. Kita nyunaikan hak, kita dapat upah. Ya. Dan ini keuntungan yang diajarkan kepada kita. Dan ini masalah-masalah yang sederhana. Tapi seringkali kita melupakan memenuhi hak yang sederhana ini. Dan memang zaman kita sekarang adalah zaman yang kita sudah sulit mengenal atau mengetahui apa yang merupakan hak dari saudara kita. Karena yang merupakan hak itu sekaligus merupakan kewajiban kita. Saudara-saudara, afwan ini saya hanya bisa menyampaikan ini. Mungkin kita bisa diskusi atau tanya jawab setelah ini. Insya Allah ini saya record. Nanti mungkin kalau rezekinya baik, silakan membuka di YouTube untuk bisa mendengar ulang apa yang saya sampaikan. Kedua, rumah dakwah yang saya bilang tadi itu adalah sebuah komunitas dakwah online di WhatsApp. Ya, bagi yang berminat untuk bergabung silahkan nanti minta di-invite melalui nomor saya yang 2 itu tadi, langsung melalui WhatsApp. Dan kemudian kalau mau tahu kegiatannya, insya Allah nanti tanggal 6-7 Juni akan ada offline atau temu, apa istilahnya itu, kalau dia kopi darat lah istilahnya ya, kopi darat pertama rumah dakwah. Dan kedudukan yang atau tempat dilaksanakan itu di Medan, karena memang rumah dakwah ini pesertanya dari mana-mana. Ada dari Saudi, ada dari Malaysia, ada dari India. Kalau Indonesia nyaris ke seluruh wilayah Indonesia sudah ada pesertanya. Ada dokter, ada mahasiswa, ada pelajar, ada macam-macam. Pejabat ada. Ya, mudah-mudahan nanti kalau bergabung bisa menambah nuansa atau kebaikan dakwah yang ada di rumah dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.